Halo, perkenalkan nama saya Thomas Sumul Pelaruan dari FY8 Informatika WISI. Saat ini menjelaskan analisis perbandingan metode perlambatan harga emas Antam dengan menggunakan metode NAR, NAR, MLP, Regressor dengan linear regression menggunakan lookback 7 hari. Nah, di slide pertama ringkasan dataset dan pra pemrosesan. Analisis ini mengolah data historis harga emas Antam dengan total keseluruhan 4.546 baris data. Tersebut price ditetapkan sebagai target utama peramalan. Bagian data pelatihan 3.631 baris dengan data pengujian 908 baris dengan catatan 7 data awal digunakan sebagai lookback sehingga tidak masuk langsung ke data latih atau uji. Lanjut slide 2 yang menjelaskan itu metode perbandingan. Pertama, dengan metode NAR MLP regressor menggunakan harga 7 hari sebelumnya untuk memprediksi harga berikutnya. Kedua, linear regression menggunakan hubungan linear dari data historis untuk memprediksi harga. Perbedaan utama kedua metode terletak pada bentuk pemodelan data, pemodelan pola data. NAR MLP menggunakan pendekatan jaringan saraf non-linear, sedangkan linear regression menggunakan pendekatan hubungan linear. Terus yang ketiga adalah pergerakan tren aktual versus prediksi. Grafik ini menampilkan langsung antara pergerakan harga asli dengan estimasi hasil oleh masing-masing metode. Dan regression terlihat lebih dekat dengan garis aktual, terutama pada periode akhir pengujian. Sebaliknya, NAR, MLP cenderung menghasilkan prediksi lebih rendah dibandingkan nilai aktual saat harga mengalami kenaikan. Terus adalah hasil evaluasi metrik kinerja. Tingkat akurasi diukur secara objektif menggunakan nilai kesalahan mutlak serta koefisien determinasi dari data hasil keluaran sistem. Itulah potret peramalan MAR MLP regression. MA-nya sekisaran 49.818,7218 dengan MSI-nya 5.385.286.452 rupiah, 4,40884 dengan RMSE-nya 73.384 rupiah, sekian dan MAP-nya sekisaran 3,7160% dengan R pangkat 2-nya 0,8434. Masuk ke metode peramalan linear regression dengan MAE-nya 5.142,0,500 dengan MSE-nya 54.441.847 rupiah, 1649 dengan RMSI-nya 7.378,4719 dengan MAP-nya 0,4323% dan R pangkat 2-nya 0,9984. Semakin kecil nilai MAE, MSE, RMSE, dan MAPE, maka semakin baik performa model, sedangkan untuk R2 semakin mendekati 1, maka model semakin membaik. Terus sebaran nilai prediksi atau scatter plot. Di metode NARMLP regression, nilai R2 sebesar 0,8434. Pola sebaran titik data tampak melebar, terutama ketika mendeteksi area kelompok harga tinggi. Yang di metode linear regression, nilai R pangkat 2 sebesar 0,9984, titik prediksi linear regression lebih rapat terhadap garis ideal sehingga menunjukkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan NARMLP. Slide ke-6 itulah membahas analisis persebaran galat atau residual. Karakteristik sistem kesalahan model dianalisis menggunakan diagram bentuk histogram. Residual linear regression lebih
terkonsentrasi di sekitar 0. Di sekitar 0 menunjukkan error prediksi yang lebih kecil, sebaliknya residual NRMLP lebih menyebar sehingga error prediksi lebih besar. Nah, dari kesimpulan dari perbandingan metode ini, yaitulah berdasarkan hasil evaluasi linear regression merupakan metode terbaik pada pengujian ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai MAP linear regression sebesar 0,4323% lebih kecil dibandingkan RMLP sebesar 3,7160%. Selain itu nilai R2 linear regression sebesar 0,9984 juga lebih tinggi dibandingkan MLP sebesar 0,8434. Demikian linear regression lebih sesuai digunakan untuk peramalan harga emas Antam pada dataset ini. Sekian dari saya Thomas Arwan dari IF8. Terima kasih.